Halo, selamat pagi anak-anak. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke, luar biasa. Ternyata anak-anak masih semangat untuk mengikuti PJJ. Nah, kali ini kita akan melanjutkan PKT kita. Setelah sebelumnya kita mendengarkan sharing anak-anak tentang aksi solidaritas. Ternyata kalian luar biasa hebat, mau berbagi dengan sesama di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan ganti materinya, kita akan lanjutkan tentang apa? Kita akan belajar meneladani dari keluarga kudus Nazaret. Siapa itu? Mungkin ada yang belum tahu. Nah, di sini nanti akan kita simak ceritanya. Oke, kita mulai ya. Keluarga Nazaret. Nazaret adalah sebuah tempat di Palestina di mana hidup keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Keluarga kudus ini menjalani hidup yang sangat sederhana di sebuah desa kecil. Mereka hidup sebagai keluarga yang menghayati cinta kasih, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Yesus yang paling muda menjadi pusat hidup keluarga kudus ini, sedangkan Maria dan Yosef sebagai orang tua yang penuh kasih sayang, menjaga, memelihara, mendidik, dan membesarkan Yesus. Dalam asuhan kedua orang tuanya, Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam keluarga kudus Nazaret inilah Maria dan Yosef memasuki sekolah kesempurnaan. Maria dan Yosef belajar untuk berdoa dan mendengarkan sabdanya melalui Yesus yang menjadi pusat hidup mereka. Yesus juga menerima didikan dari kedua orang tuanya yang saleh. Maria dan Yosef menjadi model orang tua yang mengajarkan kehidupan yang saleh melalui praktek hidup iman dan keagamaan mereka. Selama hidup mereka di Nazaret, Maria dan Yosef belajar dari pengajaran Yesus sendiri. Mereka mendengarkan, melihat, merasakan, merenungkan, dan mengkontemplasikan kehadirannya yang sering penuh misteri. Mereka hidup dalam iman, harapan, dan kasih, hidup dalam persatuan yang mesra dengan Yesus. Banyak hal yang tidak dapat dimengerti oleh Maria dan Yosef dalam kehidupan bersama dengan Yesus, sejak proses kehadirannya dalam rahim Maria sampai wafatnya di kayu salib. Namun, Maria dan Yosef adalah tokoh-tokoh iman yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Karya keselamatan Allah hadir di dunia ini melalui keluarga kudus Nazaret. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tentang keluarga Nazaret, coba kita bersama-sama meresapi bacaan berikut ini. Berdoa adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Selain itu, berdoa menjadi kewajiban bagi setiap pemeluk agama kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, berdoa itu baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama keluarga sangatlah penting. Berdoa membuat hati kita menjadi tenang. Berdoa membuat usaha kita akan tercapai. Dengan berdoa, kita akan mudah berdamai dengan orang lain, dan dengan berdoa, kita akan bebas dari godaan melakukan perbuatan dosa.
Nah, anak-anak, setelah kita memahami arti penting doa bagi hidup kita, Ibu juga yakin di rumah, dimanapun kalian berada, dengan berbagai agama yang berbeda, pasti anak-anak sudah rajin berdoa. Nah, kali ini anak-anak diminta untuk membuat jadwal doa. Doa yang rutin dilakukan setiap hari, baik secara pribadi ataupun bersama keluarga, dari bangun pagi hingga akan tidur di malam hari. Contohnya ada di tabel berikut ini. Kalian tulis waktunya, misalnya jam 6 pagi, lalu kalian doanya doa apa? Misalnya doa pagi. Lalu misalnya 6.30 doa makan pagi. Nah, nanti kalau sudah jadi jadwal doanya dibuat yang bagus, boleh dihias semenarik mungkin, lalu difoto, dikirim ke wali kelas. Kemudian jadwal doanya harus ditempel di kamar kalian. Untuk apa? Untuk kalian lakukan setiap hari. Jangan lupa beritahu jadwal doa kalian ke kedua orang tua kalian. Oke, sudah paham tugasnya? Dikumpulkan minggu depan.